lebih cerdas untuk mencerna isu dan memikirkan rekomendasinya. Itulah gunanya alpha sebenarnya. Sekali lagi, selamat datang ya buat semuanya. Ini campur banget kayaknya, ada anak votes ya pastinya, ada public ya. Dan di sini mungkin izin reminder, jadi yang public mohon di rename namanya gitu ya. Jadi kita tahu nanti kita akan sapa-sapa juga mungkin di kesempatan yang di discussion mungkin ya, atau after presentation nanti kita coba. Nadia yang lainnya minta tolong di reminder lewat chat juga ya. Oke, dan buat speaker juga boleh di rename sedikit ya, biar kita tahu oh ini speakernya ya. Jadi bisa diganti juga namanya underscore speaker gitu ya. Oke, nah sekali lagi melihat jadwalnya, ini kita akan coba ke grup 1 dulu, baru ke grup 2, kira-kira gitu ya. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman, ini kita VOTS ini sudah menjadi non-profit atau yayasan per Februari ini ya. Dan non-profit konsekuensinya adalah harus punya social mission gitu ya, harus ada visinya. Dan ini saya ingetin lagi buat teman-teman semuanya, VOTS ini social missionnya apa? Social missionnya adalah human development untuk mendukung visi Indonesia 2045. Jadi kita ini akan survive 23 tahun lagi dari sekarang ya, dan kita akan develop orang-orangnya, ya partnernya, ya fasilnya, direkturnya gitu ya, semuanya. Oke. Dan sebelum alpha lahir, itu semua implisit, teman-teman. Contoh-contoh. First chapter, second chapter yang bahasa Inggris, ya kan? Dengan jago bahasa Inggris, gimana support Indonesia 2045-nya? Mungkin dengan dapat scholarship ke luar negeri, ya nggak? Dapat gelar master atau PhD-nya, balik lagi kontribusi, ya kan? Itu jadi secara nggak langsung bahasa Inggrisnya gitu loh, ya kan? Terus ada scholarship camp juga ya, sama, dapat beasiswanya, belajar, dapat gelar, balik nanti kontribusi, itu secara nggak langsung. Nah, begitu alpha lahir, inilah yang eksplisit teman-teman. Jadi ini satu-satunya program di VOTS yang sangat eksplisit untuk mendukung Indonesia 2045. Makanya hashtagnya Innovation for Indonesia 2045. Ya, ini teman-teman yang join Alpha 2 ini teman, biasanya kan kita program 3 minggu ya, setuju nggak? Yang partner per chapter, second chapter, camp ya, rata-rata lah. Itu 3 minggu. Tahu nggak ini kalian grup Alpha ini berapa? Ini biasanya 6 minggu. Nanti mereka boleh cerita deh. Mereka bisa spill tuh. Awalnya 3 minggu itu teorinya, tapi untuk kayak ngebangun tulisannya gitu ya, revisinya dan yang lainnya itu kayaknya di total 6 mingguan. Jadi kayaknya nggak bisa sebentar. Apa namanya kayak yang lain, karena mereka ya pengen sungguh-sungguh ini loh karya yang kita bisa gitu. Dan berbuah teman-teman. Nanti kita akan tampilkan sesuatu yang mungkin di akhir ya, nanti kita spill ya Dinda ya. Kita akan tampilkan sesuatu tuh, output dari program VOTS Alpha. Nah, sebelum output itu, sekarang kita santai, duduk santai, siapin cemilan, minumannya ya, cek audionya clear apa enggak, kita dengerin ceritanya dari 2 grup. Sekali lagi, pengelolaan yang Komodo dulu, Taman Nasional Komodo dulu, nah baru kita ke grup, yang kedua, tentang UMKM. Oke, udah ada Ova, satu, terus yang kedua, Damar, oke, mainkan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, Bang Farid dan juga teman-teman sekalian. Sekarang kita akan membahas ya seperti yang sudah teman-teman baca begitu di slide-nya ada balancing the economic activities, pendulum and environment sustainability in management of the Komodo National Park. Gitu. Ini akan dimulai oleh Bang Mamen yang lagi di kereta nih. Silakan Bang Mamen. Pertama atas pembukaannya, izin teman-teman untuk memulai menjelaskan focal points dari artikel yang sudah kami tulis dari grup 1 VOTS Alpha. Mazhab pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memerhatikan keberlanjutan lingkungan dapat gagal mengakomodasi kepentingan-kepentingan lain seperti planet and people. Maka kami dari grup 1 VOTS Alpha mengusung standpoint pengelolaan Taman Nasional Komodo, yaitu prioritizing environmental sustainability and the interest of local communities. Next, Bang Dawan.
Nah, di sini Loading. untuk mencapai pembangunan yang untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui sektor pariwisata, sebenarnya Indonesia sudah menerapkan skema yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Nah, di kawasan strategis pariwisata nasional tersebut terdapat 24 lokasi yang telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu sektor pariwisata yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang sudah saya sebutkan tadi. Namun pada faktanya penetapan kawasan strategi pariwisata nasional ini menimbulkan masalah. Salah satu masalahnya adalah masalah sosial, masalah ekonomi. Oke, nampaknya Bang Mamen terputus. Coba saya backup ya. Nah, ini tadi masalahnya. Jadi salah satu pilarnya adalah kan salah satu dari 4 pilar pembangunan Indonesia di 2045 itu kan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, salah satu subpilarnya itu ada di percepatan industri dan juga pariwisata. Nah, di mana salah satu tempat yang menjadi KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional, nah itu Taman Komodo. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini kalau dilihat secara tempatnya begitu, luasnya seluas ini 173.000. Nah, 173.000 itu terdiri dari 40.000 sekian itu daratan dan yang banyak juga lautan gitu. Jadi nanti banyak sekali aktivitas pariwisata di sana, nggak cuman yang di pulau-pulaunya, ada Pulau Rinca, Pulau Padar, dan juga Pulau Komodo, tapi juga ada aktivitas wisata yang di pantai dan juga laut-lautnya seperti itu. Bisa snorkeling dan segala macam. Nah, di tahun 2014 sampai tahun 2018 itu retribusi dari wisata itu sebesar 18 miliar, nah bisa dibaca ya, 18 miliar sekian. Kalau di rata-rata itu kenaikannya sekitar 16,7% per tahunnya. Nah, jumlah ini itu kontribusi langsung terhadap PAD, pendapatan asli daerah, sebesar 4,4%. Itu yang di dalam kotak merah yang ada tanda panahnya itu referensinya. Jadi entah teman-teman bisa cek aja di situ. Nah, bagaimana sih para orang-orang yang bisa melakukan kegiatan di sana itu berespon gitu ya, ngerespon atas fakta yang sudah dipaparkan tadi. Nah, pertama, ada 3 ya, ada government, corporation, dan local community, dan masyarakat sekitar. Kalau yang memang udah berjalan itu memang masyarakat gitu ya. Nah, ternyata karena tadi masuk KSPN ya, intinya kawasan strategis pariwisata nasional, mulai tuh di pemerintah bikin regulasi yang memungkinkan untuk pihak swasta itu masuk gitu kan. Nah, nanti itu ada namanya IPPA, izin IPPA itu nanti ada 2 itunya, ada 2 jenis. Yang pertama izin usaha pengusahaan sarana wisata alam, ya S-nya itu sarana, yang J-nya itu jasa. Nah, dari izin itu ya kan ada 3 perusahaan yang udah masuk gitu, PT SKL, KWE, sama SN, mulai melakukan pembangunan. Nah, begitulah. Nah, pembangunan ini untuk apa? Ya tadi, untuk menjadikan Pulau Komodo itu menjadi salah satu destinasi top dunia begitulah ya, yang targetnya adalah bisa mendatangkan 1 juta turis begitu. Tapi sayangnya pembangunan ini ada efek sampingnya begitu. Apa sih efek samping pembangunannya? Nah, ini yang pertama, pembangunannya itu dilakukan di dalam kawasan, ya kan, di dalam kawasan yang tadi saya sebut tuh, yang sekitar 40.000. Nah, sehingga teman-teman bisa lihat di sini, ya kan, ini ntar dulu deh, ini dibuang. Maksudnya ini lumayan ekstrim ya kalau yang kayak gini. Nah, kalau saya baca di webnya Walhi, itu orang-orang yang datang ke situ, terutama turis luar negeri, itu kan mereka di sana pengen trekking kan, terus menikmati pemandangan alam. Nah, itu ada bangunan kecil aja yang mereka pada protes. Nah, soalnya apa, mengganggu kealamian gitu, kok kayak nggak alami ya gitu. Nah, apalagi dibangun kayak gini gitu kan. Ini hutannya beberapa bagian itu dibabat, terus dibuat tadi, mungkin dibuat resort, dibuat hotel yang ada di dalam kawasan. Nah, gitu. Nah, kalau udah gini, ini kan banyak yang
pohon hilang, terus juga selain berdampak langsung terhadap kehidupan komodo, dia itu mengganggu itu makanan buat komodo kan gitu. Dia kan mau komodo kan makan babi, makan apa gitu. Nah, itu berpotensi. 9 menit lagi ya Bang. Ya, siap Bang. Nah, terus yang kedua tadi ya yang sudah saya paparkan itu mengganggu komodo. Itu bisa lihat mungkin foto yang viral yang komodo hadap-hadapan sama truk itu. Nah, sayangnya bukan cuman ancaman lingkungan, tapi juga ancaman sosial. Kemarin itu waktu ada wacana tiket mau dinaikin dari sebelumnya 150.000 ke 3,5 juta, ya dinaikin ya wajar aja lah, orang ada invest mau dapat imbal hasil. Terus yang kedua alasannya untuk pendapatan untuk biaya konservasi. Tapi itu ditentang oleh masyarakat sekitar, soalnya kerasa banget penurunannya gitu. Sampai kemarin tuh terakhir semua itu maksudnya semua kalau ada teman-teman nanti yang asli sana ataupun tahu informasinya boleh sharing juga ya ntar, itu ditutup sampai mereka tuh kayak bikin kesepakatan para pengusaha wisata di sana kalau misalnya ada yang buka harus sukarela dibakar. Maksudnya nggak ditutup itu biar mereka nggak setuju. Terus satu dan yang lain itu sama-sama sepakat nggak boleh berjalan tuh pariwisata. Kalau ada satu yang buka, ini harus rela dibakar oleh tadi komunitasnya. Nah, tapi yang lumayan agak miris itu sebenarnya yang ketiga. Jadi di Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam KSDAE Menelhk di situ ditulis bahwasanya bagi masyarakat sekitar itu komodo lahir itu bukan cuma komodonya doang. Maksudnya ada anak lahir itu bukan cuma anak doang. Jadi anak lahir itu sepasang sama komodo. Jadi dalam kata lain, komodo itu udah dianggap anak sama orang tua di sana gitu. Jadi kalau memang tadi orang-orang yang memaksakan pembangunan seperti itu sehingga mengancam kehidupan komodo, ya apa tega gitu kan misahin anak dari ibunya kan, gitu sih. Nah, jadi itu kalau misalnya mau dipotret secara umum, kalau lokal communities itu dalam pengelolaan dan juga pengembangan wisata di Taman Nasional Komodo itu sangat memperhatikan budaya dan juga keberlangsungan lingkungan, maksudnya keberlanjutan lingkungan. Dan sebaliknya ya, kalau yang non-local communities itu bisa swasta, bisa ya tadi pemerintah dengan beberapa kebijakannya begitu, sebaliknya. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Arofah. Apa sih nih tawaran kita untuk biar pariwisata tetap jalan dan juga tadi bisnis tetap jalan? Silakan Kak Arofah. Nah, dari beberapa masukan tawaran dari kami yang satu itu Oketorisme sebenarnya rekomendasi kita itu lebih ke arah recalling mana aja sih yang sebenarnya udah dilakukan pemerintah tapi perlu kita strengthen lagi. Yang pertama yaitu dikembalikannya pengelolaannya itu berdasarkan community based tourism principle. Karena kita tahu 3 pilar ekoturisme itu ya local communities, konservasinya dan policy and planning-nya. Dan yang kedua punya guideline yang jelas tentang bagaimana community based tourism itu dijalankan. Sebenarnya kalau teman-teman tahu mungkin kan udah pada sering dengar POKDARWIS, kelompok sadar wisata, itu juga bagian dari community based tourism management. Tapi sayangnya di Indonesia itu belum ada guideline yang jelas tentang hal tersebut. Selanjutnya juga dari POKDARWIS itu kayak perlu pengelolaan dan pendampingan baik dari pemerintah maupun dari swasta. Karena misal di beberapa negara banyak pendampingan yang dilakukan sehingga kawasan wisata itu misal homestay-nya itu kayak lebih terstandarisasi. Padahal Kemenparekraf sendiri pada tahun 2020 sendiri sudah meluncurkan sertifikasi CHSE atau Clean, Health, dan Sustainable Environment untuk mendukung pariwisata Indonesia yang lebih baik. Dan kami kira pemerintah perlu melakukan pendampingan ini kepada POKDARWIS seperti itu. Dan juga mungkin tentang limbah manajemennya juga. Soalnya berdasarkan info yang saya tahu, setiap tahunnya Taman Nasional Komodo itu menghasilkan 13,8 ton sampah per tahun dan belum ada pengelolaan sampah yang maksimal karena aksesibilitas yang susahnya itu. Padahal kalau misal sampah-sampah ini di recycle itu kan balik lagi ke circular economy kan. Gitu.
Ini rekomendasi yang pertama. Rekomendasi yang kedua, Kak Damar. Nah, ex situ conservation. Seperti yang kita tahu, kalau misal konservasi itu kan ada dua, in situ konservasi dan ex situ, dan konservasi ex situ. Kalau pemerintah itu kan awalnya pengen banget kalau Jurassic Park ini diterapkan di in situ. Tapi sayangnya ini tuh in situ itu sangat tidak memungkinkan karena merusak bentang alam di sana. Dan tawaran dari kami adalah melakukan konservasi ex situ di tempat lain. Di Indonesia sendiri sebenarnya kalau translokasi satwa itu sudah jamak terjadi. Sayangnya untuk skema menggunakan public-private partnership itu saya belum menemukan datanya, jadi ini bisa banget untuk dijadikan alternatif seperti itu. Dan kalau misalnya taman nasional yang berhasil melakukan translokasi di dunia itu ada di namanya dari Madhya Pradesh National Park ke Safari Wildlife, itu tuh kerjasama antar pemerintah India dan salah satu konglomerasi resort dan hotel di India juga. Selanjutnya untuk kesimpulannya. Nah, oh iya, untuk tadi yang cross-sektoral kolaborasi, tapi ada beberapa hal yang mungkin jadi note bagi kita semua. Yang pertama, seperti yang kita tahu, yang namanya private dan public itu kan kepentingannya berbeda. Tapi makanya di sini itu yang harus di-note itu bahwa kerjasama ini harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara sustainability dari environment dan profit tersebut. Dan yang kedua, balik lagi kalau kearifan lokal itu bakal tetap menjadi fundamental dalam pengembangan lintas sektoral tadi. Dan yang ketiga itu dan keberlangsungan dari polisi yang ada. Karena yang kita tahu dinamika politik itu kan sering banget berpengaruh pada polisi yang ada, dan di mana kita menjamin bahwa polisi itu tetap bisa mengakomodir agar pengembangannya itu tetap on the track, seperti itu. Selanjutnya untuk kesimpulannya, seperti yang kalau misal pembangunan dari Taman Komodo menjadi Jurassic Park itu kan banyak impact yang negatif, kayak tadi degradasi lingkungan dari lingkungan komodo, perubahan landscape-nya. Maka dari itu, autor sendiri, kami itu berkesimpulan bahwa yang tadi disebutkan merekomendasikan untuk memperkuat prinsip-prinsip ekoturisme, dan apabila memungkinkan adanya public-private partnership itu tetap memperhatikan lokal potensial dan yang ada di lingkungan tersebut. Seperti itu. Kak Damar mungkin ada yang mau menambahi untuk kesimpulannya? Udah cukup tadi, yang penting dua ya, ekoturisme sama tadi. Kalau misal mau ada public-private partnership, ya tetap tadi, maksudnya itu bagaimana mengoptimalisasi masyarakat lokal yang sudah lama melakukan kegiatan pariwisata di sana. Dan juga kalau memang tadi tujuannya adalah untuk biaya konservasi, mungkin nanti bisa transparan. Soalnya saya belum nemu datanya itu, berapa sih biaya konservasi yang dibutuhkan, jadi kurangnya berapa, dan bisa ditambal dari tadi PPP. Oke, Thank you. siap. Terima kasih ya, Damar, Arofa juga sudah menyampaikan presentasinya, dan juga welcome Yuni, makasih sudah datang ya melengkapi grup satunya. Oke, kalau begitu kita izin stop share dulu. Silakan grup 1 di stop share dulu. Boleh audiens applause dulu nih buat grup 1. Menarik ya. Kapan lagi mendengar cerita real issue yang terjadi di pengelolaan Taman Nasional Komodo. Yang saya coba catat tadi ada beberapa poin untuk refresh ya semuanya. Yang pertama, pembangunannya itu terjadi di dalam kawasan dan itu ada efeknya. Itu poin pertama. Yang kedua, karena di dalam itu terjadi, akhirnya juga ini mengesampingkan peran dari lokalnya juga, di mana sebenarnya ada historinya bahwa manusia sama komodo di sana kalau menurut lokal nggak bisa dipisahin. Kira-kira gitu. Ya, kira-kira gitu.
Terus kalau teman-teman tadi menyimak, ada 2 rekomendasi kira-kira yang ditawarkan oleh grup 1 ini, dan nanti kita bisa discuss ya teman-teman. Yang pertama ekoturism ya, dan yang kedua jangan di dalam, bikin pengelolanya kalau bisa di exit tuh, istilahnya kayak gitu. Dan udah ada contoh tadi dari Taman Nasional yang di India ya kalau nggak salah ya, Ova ya. Nanti bisa di refresh lagi tadi. Sorry, gua namanya lupa tadi. Grup 1 udah bisa duduknya nyender ya kalau grup 1 ya. Grup 2 nih duduknya udah serius lagi. Oke, grup 2 boleh di spotlight dulu, Nadia dan yang lainnya. Oke, udah ada Arim. Siapa lagi? Ada Arum. Satu lagi. Sri Kandi semua nih guys. Gue jadi paling ganteng di sini. Kalau tadi gue ada saingan. Nah, Zahro. Oke. Dah, teman-teman, ini grup 2 lebih menarik lagi. Tadi dari sisi tourism. Nah, tadi ngomongin reduce ya. Ini juga ada nyerempetnya teman-teman dari circular economy. Ya, khususnya peran UMKM dalam mendukung circular economy. Oke. Nah, kita langsung gas aja. Grup 2 silakan siapkan slide-nya dulu ya. Udah jadi multiple share screen sekali lagi. Gua kasih waktu 15 menit maksimalkan. Oke. Setelah itu nanti biasa lanjut diskusi kayak pattern-nya grup 1. Oke. Siap ya? Gua serahin ke grup 1. Silakan. Oke. Bisa dimulai ya. Jalan-jalan ke Kintamani. Cakep. Kok nggak ada yang cakep? Oke. Jangan lupa teman-teman. Kami tim dari Sri Kandi siap mendukung SDG 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Izin teman-teman semua, kami dari tim Alpha Circular Economy Team atau tim Sri Kandi akan mencoba memaparkan gagasan terkait 3 langkah esensial bagi UMKM Indonesia untuk mendukung ekonomi sirkular. Next. Baik, teman-teman semuanya, salah satu pilar pembangunan Indonesia di tahun 2045 yaitu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, di mana pemerintah Indonesia memperkuat komitmen dan juga upaya dalam menanggulangi permasalahan, yaitu permasalahan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa Indonesia ini kan negara yang kaya akan sumber daya, dan sudah seharusnya memiliki strategi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sementara pada saat yang sama juga harus memikirkan bagaimana cara mengurangi emisi karbon dan juga limbah. Nah, kelompok kami tertarik dengan gagasan ekonomi sirkular yang sudah pernah diteliti oleh Kementerian Bappenas. Ekonomi sirkular ini dikatakan sebagai salah satu kendaraan yang dapat mendukung pencapaian tujuan Sustainable Development Goals, serta dapat menjadi penggerak transformasi ekonomi. Nah, untuk mendukung transformasi ekonomi ini, kelompok kami tertarik pada gagasan ekonomi sirkular pada UMKM, di mana berdasarkan penelitian dari Bappenas, usaha mikro, kecil, dan menengah ini memiliki kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, di mana menyumbang 60,51% dari total PDB Indonesia. Dan juga UMKM ini menyerap 117 juta tenaga kerja, atau sekitar 97% dari total tenaga kerja Indonesia. Selanjutnya. Nah, di riset dari Bappenas ini juga disampaikan bahwa terdapat 5 sektor yang memiliki potensi sangat besar untuk mengadopsi ekonomi sirkular ini. Yang pertama yaitu sektor makanan dan minuman, di mana limbah saat ini untuk sektor makanan dan minuman sebesar 57,4 juta ton, dan diproyeksikan di tahun 2030 ini terjadi peningkatan sebesar 54%. Dan sektor yang selain itu ada sektor tekstil, konstruksi, perdagangan grosir dan eceran, lalu ada peralatan listrik dan elektronik. Untuk datanya bisa dilihat di infografis ini. Next. Nah,
Selain potensi yang sudah tadi kami sampaikan, ternyata terdapat juga nih tantangan dalam mengadopsi pendekatan circular economy. Dan kelompok kami mencoba fokus untuk 4 tantangan. Yang pertama adalah kesulitan mengubah habit atau kebiasaan. Lalu yang kedua, adanya konsekuensi yang tidak diinginkan dari peraturan yang berlaku, lalu tidak cukupnya pasar atau end market, karena mungkin ekonomi sirkular ini masih belum begitu familiar mungkin di tengah-tengah masyarakat kita. Lalu yang keempat adalah informasi yang tidak sempurna. Nah, setelah tadi kita sudah mendengar tantangan dan fokus dari SDG, lalu bagaimana sih strategi dan juga pendekatan yang akan kita tawarkan? Ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Arum. Silakan, Mbak Arum. Baik, terima kasih Mbak Zahroh. Selanjutnya ya, ternyata tadi jangkar kita yaitu visi jangka panjang pada Indonesia 2045 ternyata memiliki intersection atau lokus kesamaan tujuan prinsip tujuan jangka panjang terutama pada Sustainable Development Goals khususnya nomor 11 dan 12 terkait kota dan komunitas yang berkelanjutan serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Untuk itu kami sangat merekomendasikan atau promoting di circular economy model. Kenapa? Karena pada akhirnya kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita stick atau bertahan dengan model linear, di mana penggunaan material itu akan sangat masif dan tidak adanya proses yang komprehensif di sana, dan pada akhirnya resiko dari material loss, kemudian material waste itu akan sangat tinggi, karena dengan model circular economy ini kita benar-benar mencoba untuk membangun ekosistem di mana setiap titik pada rantai pasok dalam proses produksi dan konsumsi itu memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi, karena kita benar-benar dari awal fokus dengan desain, kemudian kita membangun ekosistem circular economy yang benar-benar matang dan juga didukung oleh setiap stakeholder atau actors yang ada dalam circular economy ini sendiri. Dan tentu kita akan sangat ini nutshell gitu ya, kita akan sangat berpatok pada proses reduce, recycle, repair, kemudian repurpose, resale, bahkan rent begitu. Kemudian nah, kenapa sih harus UMKM begitu ya? Karena kita tahu UMKM itu tidak hanya berkontribusi secara dengan sangat signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan juga kontribusinya terhadap GDP, namun juga dekat dengan masyarakat. Jadi apabila kita mengawal proses pengaplikasian circular economy ini pada hal yang terdekat, harapannya impact-nya pun juga akan powerful begitu. Dan ketika berbicara tentang sustainability, itu tidak akan jauh-jauh dengan keseimbangan antara gain dan juga responsibility atau tanggung jawab di lokus ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi ketiganya seimbang. Begitu ya. Kemudian setelah tadi kami melakukan observasi terkait fakta susahnya mengaplikasikan circular economy dan kendala-kendala yang ada di UMKM, ternyata ketika kami melakukan observasi di belahan bumi lain yang dilabeli begitu ya lebih maju, yaitu di benua Eropa, ternyata mirip untuk barriers-nya atau tantangannya, yaitu seputar bahwa memang literasinya masih cukup minim. Apabila pun mereka sudah aware, ternyata internalisasinya masih sangat kurang. Kemudian UMKM bahkan jangankan di Indonesia yang masih negara maju, bahkan di negara berkembang, jangankan di Indonesia yang negara berkembang, bahkan di negara maju pun juga dianggap bahwa menggunakan model ini dianggap costly dan tidak memberikan keuntungan finansial dalam jangka pendek. Jadi memang sulit gitu karena dianggap mahal. Kemudian bahkan di tempat yang kita anggap sebagai lebih maju itu pun support dari government-nya masih kurang, dan ada banyak sekali beban administratif yang harus dipenuhi untuk memenuhi model ini, dan tentu ada kurangnya informasi dan kurangnya kapasitas teknis serta teknologi. Untuk itu dari beberapa observasi lagi dan riset yang kami lakukan, akhirnya model ini rupanya merepresentasikan rekomendasi yang nantinya akan kami sampaikan begitu. Intinya dari secara mendasar dan secara sederhana bisa dibilang
semua akan mungkin apabila kita menggunakan pendekatan yang apabila divisualisasikan sederhananya seperti ini. Dalam hal adopsi itu seharusnya mandatory. Jadi baby step sekecil apapun untuk UMKM bisa mengaplikasikan circular economy, meskipun sesederhana mengganti kemasan menjadi kemasan yang jauh lebih bertanggung jawab, itu akan sangat diapresiasi dan sangat didukung seperti itu. Dan apabila memang kapasitas UMKM itu jauh lebih powerful, maka akan direkomendasikan untuk tidak hanya mengadopsi, tapi juga create the system, create the design, kemudian juga mempertahankannya, kemudian juga sebisa mungkin mendistribusikan dan mengimplementasikannya secara konsisten. Nah, ini dia beberapa actual steps atau hal esensial yang sekiranya bisa kita upayakan untuk mendukung UMKM bisa mengaplikasikan model yang merupakan kebutuhan kita ini. Yang pertama tentu literasi, tidak hanya untuk student atau siswa, baik itu di sekolah maupun di universitas, tapi ternyata seluruh aktor itu membutuhkan hal tersebut untuk masyarakat, untuk pelaku bisnis, dan sebagainya. Dan kita juga bisa mengadopsi salah satu best practice dari rencana yang lumayan matang, yang sudah disusun oleh European New Circular Economy Action Plan, yang fokusnya yaitu pada desain industri, tentang fashion yang berkelanjutan, tentang bagaimana cara recycling dan manufacturing sesuai industri dan sebagainya. Dan selanjutnya terkait collaboration and network akan dilanjutkan oleh CU Arif. Silahkan, CU. Oke, terima kasih Ce Arum. Jadi selanjutnya adalah langkah yang kedua, yaitu kolaborasi dan jaringan. Jadi, Indonesia Circular Economy Forum menyoroti bahwa komitmen dan kolaborasi antara pemangku kepentingan dan peraturan pemerintahan itu adalah tantangan yang utama dalam menerapkan ekonomi sirkular di Indonesia ini. Nah, ada dua kebijakan yang coba kami rekomendasikan dalam paper kami. Yang pertama adalah kebijakan pajak. Nah, kita tahu bahwa pemerintah itu selalu berupaya untuk membuat kebijakan dalam melestarikan lingkungan. Nah, kaitannya antara UMKM dan lingkungan, pemerintah Indonesia ini telah menunjukkan tekadnya untuk mendukung penerapan model ekonomi sirkular, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang mengatur tentang ketentuan mengenai pemberian insentif bagi UMKM yang melakukan kegiatan usaha untuk melestarikan lingkungan. Ada juga di Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Nah, meskipun begitu, UMKM ini belum banyak yang menerapkan insentif yang diberikan oleh pemerintah, sehingga belum berdampak progresif terhadap penerapan ekonomi sirkular di Indonesia. Lalu, kalau insentif kurang diminati, kebijakan apa sih yang sekiranya bisa direkomendasikan? Nah, kami menyepakati bahwa kebijakan yang memungkinkan adalah kebijakan perpajakan. Sebagai pajak lingkungan, cukai plastik ini sebenarnya sudah jadi salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah terkait target RPJM Indonesia 2020 sampai 2024. Namun sayangnya, kebijakan khusus tentang cukai plastik ini belum ditetapkan, meskipun sebenarnya wacananya itu sudah ada sejak tahun 2016. Nah, sebenarnya di negara-negara Finlandia, cukai plastik atau kemasan itu bisa sampai 3.300 per lembar. Sedangkan di Indonesia, di mana Menteri Keuangan hanya mengajukan besaran cukai sebesar Rp200 per lembar, itu sampai sekarang masih belum bisa terrealisasi. Jadi rekomendasi atas kebijakan pemerintah yang kami anggap penting untuk segera ditetapkan adalah terkait cukai atas plastik atau kemasan, sehingga industri serta UMKM di Indonesia dalam hal ini secara tidak langsung dipaksa mencari alternatif lain yang dapat menggantikan fungsi kantong atau kemasan plastik sekali pakai atau berubah menjadi kemasan yang lebih bertanggung jawab. Kemudian, rekomendasi yang kedua adalah Triangle Golden Partnership Strategy. Jadi, dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan sirkular, kami mengusulkan Triangle Golden Partnership Strategy yang merupakan tindakan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui konsep government model SMART, yaitu sampah, tukar, iuran, terpadu. Jadi, ini merupakan pengembangan dari ide di tahun 2017, di mana BPJS Kesehatan Cabang Malang itu bekerja sama dengan Indonesia Medica menerapkan konsep community model SMART untuk membiayai pembayaran kolektif. Jadi,
Gagasan ini menjelaskan bagaimana pemerintah itu mendorong peran serta masyarakat untuk mengelola sampah, sekaligus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses kesehatan sebagai gantinya. Dan masyarakat juga mendapatkan imbal hasil dalam bentuk uang atau barang, dan setelah itu dialihkan kepada UMKM untuk meningkatkan nilai ekonomisnya. Gitu. Selanjutnya, di langkah yang ketiga, next, adalah mengambil aksi contoh dari ideal practices. Misalnya ada Gria Luhu di Bali, kemudian ada juga Rapel di Yogyakarta, di mana di daerah-daerah tersebut itu sudah memiliki platform bank sampah digital sendiri. Nah, ini merupakan contoh langkah yang luar biasa apabila bisa diterapkan oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia, di mana terdapat platform atau wadah yang efisien dalam pengelolaan sampah. Next, kita langsung ke kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari apa yang kami paparkan adalah bahwa ekonomi sirkular ini adalah kebutuhan yang menurut kami mendesak dan seharusnya segera diterapkan dan didukung penuh. Kemudian, UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDB dan lapangan kerja Indonesia, termasuk memberikan dampak yang dekat dengan masyarakat, sehingga mengawal UMKM untuk menerapkan model ini akan membawa kemajuan yang sangat penting bagi Indonesia. Kemudian, literasi yang memadai, kebijakan yang kuat, dan kolaborasi yang strategis dalam sirkular ekonomi akhirnya diproyeksikan berkontribusi nyata dalam pencapaian visi Indonesia 2045 dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama komitmen terhadap lingkungan. Kemudian, akhir kata dari kami, maju terus UMKM Indonesia untuk Indonesia Emas 2045. Sekian dari kami, Trim Sukandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget, waktunya habis, slide-nya habis. Boleh applause dulu audiens buat grup 2 dan stop share slide-nya. Oke, thank you ya. Tadi intinya peran UMKM sangat signifikan, ya. Bahkan tadi menyerap tenaga kerjanya sampai di atas 90%. Lalu yang kedua, kenapa UMKM jadi circular economy? Karena dekat dengan masyarakat. Pilihannya ada 2 buat UMKM ya. Adopt dulu policy yang ada, kalau lebih canggih someday jadi create ya, environment-nya atau ekosistemnya gitu kan. Terus ada rekomendasinya 3 ya kan, collaboration, terus pakai tax policy ya kan, yang terakhir pakai belajar sama best practice-nya yang udah ada gitu ya. Tadi Gria Luhu sama satu lagi gue lupa, sorry. Tapi itu udah bagus tadi, udah ada kayak aplikasi atau bank sampahnya di daerah masing-masing. Gitu kira-kira ya teman-teman. Jadi tadi ngomongin plastik, gue langsung pengen tunjukin ini plastik bisa dibilang Indomarotesin. Namanya Kroger ya, kalian bisa googling. Dan begitu gue perhatikan di bagian bawah sini, ini udah tulisannya recycle, gitu ya. Ini memang gampang bolong banget. Jadi memang ini kayaknya degradable banget gitu ya. Nah, yang gue mau bilang adalah yang bagus itu memang topnya tuh care. Jadi maksud gue dari government-nya tuh care. Contoh di US itu ada department, ada juga agency. Nah, kalian boleh googling namanya EPA. Ya gue sorry singkatannya gue lupa, tapi ada environmentalnya depannya gitu ya. Ini strong banget dia, agency ini strong banget. Bahkan di US itu khas banget kalau ngeluarin policy itu ada public hearing. Jadi dikumpulin tuh non-profit gitu ya, private dan masyarakatnya gitu. Jadi kalau ngeluarin policy itu semuanya udah paham bahwa ini akan ngehit semua. Singkat kata, kalau Kroger misalnya dia pakai plastik yang biasa nggak mau ini, itu ditutup Krogernya. Sama government, sama EPA juga di-hit sama dia. Jadi memang se-strong itu, dan kuncinya satu memang dari atas harus care, terus kalau mau policy harus public hearing dulu, ya kan? Terutama masyarakat juga dilibatkan, baru implementasinya dijaga sama-sama, gitu. Ya, jadi itu wrap up yang real situation yang ada di US seperti itu. Jadi care atas, terus di tengah-tengah juga policy public hearing, baru implementasinya sama-sama, gitu. Ya. Itu kira-kira wrap up-nya, dan ini kayaknya berlaku juga ya framework ini, berlaku untuk grup 1 juga, yang jelas ada kolaborasi dari berbagai pihak. Makasih banget nih, 2 grup sudah menyampaikan, diskusinya asik banget, aktif ya, dan semuanya berusaha menyampaikan pandangannya, dan mudah-mudahan sekali lagi ini jadi ranah diskusi yang membuka pikiran kita bahwa
ini yang gue suka. Kita peduli dengan negara kita gitu ya, dengan porsinya masing-masing. Mudah-mudahan ada solusi secepatnya. Setidaknya kita menyajikan rekomendasi melalui Votes Alpha. Keren banget. Ya, terima kasih banyak perhatiannya. Kita ketemu lagi di Alpha 3, presentasi Alpha 3 ya, tahun depan. Oke, thank you. Terima kasih semua. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.